Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih pas lihat balkon atau atap rumah yang sempit? Kira-kira bisa ditanemin apa ya di sini? Nah, kali ini kita bakal buktiin kalau ruang terbatas itu sama sekali bukan halangan buat punya kebun sendiri yang produktif. Yuk kita mulai? Pasti kita semua ngerasain deh. Dikelilingin sama beton dan aspal, suhu kota jadi makin panas. Gedung-gedung tinggi emang kelihatan megah, tapi ya itu, kita jadi makin jauh dari alam dan sumber makanan yang segar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau setiap sudut yang nggak terpakai di rumah kita bisa kita sulap jadi sumber makanan segar? Ternyata solusinya tuh ada di depan mata dan jauh lebih gampang dari yang kita bayangin. Jawabannya simple banget. Pertanian perkotaan, atau yang kerennya disebut urban farming. Ini tuh kayak sebuah gerakan buat merebut kembali ruang hijau kita ya, tepat di tengah-tengah hutan beton ini. Jadi, urban farming itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh soal berkebun dimanapun kamu bisa. Lupakan soal lahan berhektar-hektar ya. Kita ngomongin pot di balkon, rak di dinding, bahkan kebun di atap rumah. Manfaatnya, wah banyak banget. Ini bukan cuma soal nanam sayur loh. Kita bisa bantu bikin lingkungan jadi lebih adem, nikmatin sayuran segar yang jelas bebas pestisida, bahkan bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Plus, kita jadi punya sudut santai yang asri di rumah. Oke, kedengarannya seru ya. Tapi, mulainya dari mana? Eits, tenang aja, nggak seribet itu kok. Yuk kita siapin daftar belanja yang super simple buat memulai petualangan berkebun kita. Kamu nggak perlu investasi gede-gedean kok. Cukup siapin beberapa pot atau polybag, media tanam yang subur, benir pilihan, sama beberapa alat dasar. Semua ini gampang banget dicari dan harganya juga ramah di kantong. Terus, tanaman apa nih yang cocok buat pemula? Kuncinya satu, pilih yang bandel dan cepat panen. Sayuran daun kayak kangkung, sawi, sama pakcoy itu pilihan yang sempurna banget soalnya tumbuhnya cepat dan gak rewel. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik. Trik-trik cerdas buat memaksimalkan hasil panen kita di lahan yang terbatas. Punya atap beton yang nganggur di rumah? Wah, jangan dibiarin kosong. Itu tuh lokasi premium buat kebun kamu loh. Kenapa? Karena dapat sinar matahari penuh dan lebih aman dari hama yang ada di tanah. Kuncinya ada di persiapan. Pertama, coba genangi dak betonnya pakai air buat tes kebocoran. Kalau aman, baru deh lapisi pakai waterproofing dan pasang sistem drainase yang bagus. Terakhir, siapin media tanam dengan campuran ideal. 1 bagian tanah, 1 bagian sekam bakar, dan 1 bagian pupuk kandang. Ada tips penting nih buat kebun atap. Cuaca di atas itu bisa panas banget. Nah, paranet atau jaring peneduh ini bakal jadi sahabat terbaikmu. Fungsinya buat mengurangi sengatan matahari langsung, jadi tanahnya lebih lembab dan tanamannya nggak gampang stres karena kepanasan. Lahannya sempit ke samping, nggak masalah. Kita akalin aja dengan manfaatin ruang ke atas. Jawabannya adalah berpikir vertikal dengan teknik yang namanya vertikultur. Konsepnya tuh jenius banget. Di lahan yang biasanya cuma muat beberapa pot, dengan cara ini kamu bisa nanam puluhan tanaman sekaligus. Cukup susun pot atau polybag di rak bertingkat yang bisa dibuat dari bambu atau pipa. Super efisien dan bikin ruangan jadi cantik juga. Gimana kalau kita coba menanam tapi tanpa tanah sama sekali? Nah, ini dia dunia hidroponik. Metode ini bersih banget, hemat tempat, dan cocok banget buat di balkon atau bahkan di dalam ruangan. Kamu bahkan bisa loh ngerakit sistem hidroponik sederhana sendiri. Intinya sih, kita biarin akar tanaman menyerap air kayak nutrisi yang terus-menerus mengalir di dalam pipa. Sayuran daun kayak selada atau kangkung itu suka banget sama sistem ini. Oke, sekarang kita naik level nih. Gimana kalau kebun kamu itu bukan cuma menghasilkan makanan, tapi juga jadi sebuah ekosistem mini yang mandiri dan berkelanjutan? Coba deh pikirin. Tiap hari kan pasti ada sisa-sisa makanan di dapur kita kan? Entah itu potongan sayur atau kulit buah. Nah, sampah organik itu sebenarnya adalah harta karun terpendam buat kebun kamu. Inilah kekuatan pengomposan, mengubah sampah dapur menjadi emas hitam. Proses alami ini mengurai sisa-sisa organik jadi pupuk yang super subur. Jadinya, kamu mengurangi sampah sekaligus dapat nutrisi gratis buat tanaman. Keren kan? Nah, ini ada lagi inovasi yang menarik banget. Kenalan yuk sama Budik Damber, singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Ini cara cerdas buat melihara ikan dan nanam sayuran dalam satu sistem yang sama.
Cara kerjanya itu simbiosis yang brilian. Jadi, kotoran ikan jadi pupuk alami buat tanaman. Sebaliknya, akar tanaman bantu nyaring dan ngebersihin air buat si ikan. Hasilnya, kamu bisa panen ikan sekaligus sayuran cuma dari satu ember. Super efisien. Dan tahu nggak, pertanian perkotaan itu bisa lebih dari sekedar hobi loh. Ini adalah peluang nyata buat memperkuat ketahanan pangan keluarga, bahkan bisa jadi pintu rezeki baru. Coba bayangin, kamu panen cabai atau tomat lebih dari yang kamu butuhin. Nah, hasil panen itu bisa banget dijual ke tetangga. Ini cara simpel buat nambal pemasukan keluarga, sekaligus nyediain sayuran segar dan sehat buat lingkungan sekitar. Jadi setelah lihat semua kemungkinan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya aku berkebun, tapi lebih ke oke, aku mau mulai dari mana nih? Apakah di balkon, di atap, atau mungkin di dekat jendela yang cerah? Pilihannya ada di tangan kamu. Selamat berkebun!